Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Ya, terima kasih. Alhamdulillah ya pada kesempatan hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan mata kuliah Pegadaian Syariah dan tadi pagi ya hukum perlindungan konsumen. Insya Allah saya menyampaikan 2 materi di sini ya terkait dengan hukum perlindungan konsumen dan juga Pegadaian Syariah, di mana nanti kedua-duanya itu bisa kita kaitkan, ya bahkan hukum bisnis Islam juga kita bisa kaitkan dengan Pegadaian Syariah dan juga hukum perlindungan konsumen. Nah, jadi tadi pagi sebenarnya saya sudah mempersiapkan videonya, tapi ternyata memori HP saya masih ini ya, ada masalah terkendala sedikit, sehingga tidak bisa di-share di YouTube. Ya, jadi karena beberapa kendala, jadi lebih baik kita hari ini menggunakan media Zoom untuk kita berdiskusi, karena minggu lalu kita tidak punya kesempatan ya untuk bertemu melalui Zoom ini. Ya, jadi sedikit ya supaya kalian bisa memahami juga tentang hukum perlindungan konsumen. Ya, jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang apa itu definisi daripada hukum perlindungan konsumen, ya di mana hukum perlindungan konsumen ini merupakan peraturan ya ataupun hukum-hukum yang terkait dengan bagaimanakah negara ini melindungi para konsumen ya. Nah, jadi konsumen itu adalah pengguna ataupun pemanfaat barang ataupun jasa. Jadi misalnya ada sebuah perusahaan, kemudian ada pelaku usaha, memiliki produk yang produk itu kemudian dijual dan dibeli oleh konsumen. Maka menurut para ahli ya, konsumen itu adalah pengguna, pemanfaat daripada barang ataupun jasa. Jadi bukan hanya terbatas kepada barang saja, tetapi masuk pula di situ jasa. Ya, jasa itu banyak ya pembagiannya, apakah jasa yang digunakan itu adalah jasa dari bidang pendidikan ataupun pelayanan yang lain, yang mana jasanya itu digunakan ya untuk para konsumen. Jadi para pengguna konsumen ya, pengguna barang dan jasa itu harus mendapatkan perlindungan dari negara karena berangkat dari beberapa permasalahan yang kemudian didapati di lapangan, ya di mana para konsumen ini mengalami kerugian ataupun penipuan terhadap barang ataupun jasa yang digunakan. Itulah sebabnya mengapa kemudian hukum perlindungan konsumen itu dibutuhkan ya di Indonesia terutama. Dan kalau kita melihat daripada sejarah dari sebuah perlindungan konsumen ya itu berawal di Amerika, kemudian di beberapa negara di Eropa ya sudah menerapkan perlindungan konsumen ya. Jadi karena pentingnya perlindungan konsumen ini, maka perlulah dibuat sebuah peraturan yang terkait dengan hukum perlindungan konsumen ya. Jadi itulah mengapa akhirnya hukum perlindungan konsumen itu muncul ya. Dan kalau kita lihat daripada dasar perlindungan konsumen, yaitu berdasarkan kepada Guidelines for Customer Protection of 1985, yaitu peraturan yang dikeluarkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa atau kita sebut dengan PBB pada tahun 1985, ya di mana di sana mereka mengatur bahwasannya konsumen dimanapun mereka berada dari segala bangsa mempunyai hak-hak dasar sosialnya. Ya, maka yang dimaksud dengan bunyi daripada aturan ini itu adalah bahwasanya hak-hak konsumen itu harus terpenuhi. Maka para pelaku usaha dimanapun berada, negara manapun itu, harus membuat aturan yang terkait dengan penjaminan terhadap keamanan, keselamatan, kenyamanan para konsumen di negara mereka. Nah, maka muncul setelah itu peraturan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
Nah, itu adalah kesimpulan ataupun ringkasan daripada mengapa akhirnya kemudian hukum perlindungan konsumen itu dibutuhkan di Indonesia. Ya, kalau kita lihat sejarah dari apa yang sudah Ibu jelaskan minggu lalu, bahwasanya pada dasarnya ya, dulu itu para produsen dan pelaku usaha, mereka mengutamakan kualitas dari produk mereka. Jadi menjual barang yang memang sesuai dengan kualitasnya. Kalau kualitasnya baik, maka harganya juga akan lebih tinggi. Kalau kualitasnya di bawah, maka harganya juga relatif murah. Nah, namun seiring perkembangan zaman, ya di era revolusi 4.0, di mana teknologi terus berkembang dan kemudian transaksi bukan hanya dilakukan secara offline, tetapi juga melalui online, maka dibutuhkanlah sebuah aturan di mana para konsumen itu dapat mendapatkan hak-hak mereka ya terhadap penggunaan suatu barang. Mungkin kalian sering berbelanja di market, di pasar tradisional ataupun di mana saja ya, atau bahkan di online shop ya. Mungkin kalian pernah mengalami mengalami penipuan ataupun mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan apa yang tertera pada deskripsi barang tersebut. Nah, maka pada hal ini, disitulah diperlukan hak-hak ataupun aturan yang terkait dengan perlindungan konsumen. Nah, inilah menjadi penting ya, di mana para masyarakat terutama itu adalah para pengguna daripada barang-barang produksi yang dihasilkan baik di dalam ataupun luar negeri ya, untuk melindungi kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kesehatan para konsumen, maka dibutuhkanlah sebuah aturan yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ya, jadi itulah sejarah singkat ya mengapa kemudian hukum perlindungan konsumen itu dibutuhkan bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Ya, maka berangkat dari semua latar belakang tersebut, dibutuhkanlah sebuah peraturan yang terkait dengan perlindungan konsumen. Jadi kalau kita lihat hukum perlindungan konsumen di Indonesia, sebelum lahirnya sebuah undang-undang terkait dengan perlindungan konsumen, itu sudah banyak sekali peraturan yang terkait dengan konsumen. Ya, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang barang menjadi undang-undang. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang hygiene ya, kehigienisan barang itu sudah ada sejak tahun 1966. Kemudian yang ketiga, lahir lagi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang metrologi legal. Dan yang keempat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1962 tentang wajib daftar perusahaan. Nah, ini beberapa contoh undang-undang yang telah ada sebelum munculnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ada lagi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1982 tentang perindustrian, kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang ketenagalistrikan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1993 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang perasuransian, ada juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang lingkungan hidup. Nah, aturan-aturan tersebut itu sudah muncul ya sejak sebelum munculnya atau sebelum ditetapkannya peraturan terkait dengan perlindungan konsumen di Indonesia. Maka kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen itu menjadi tonggak sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Ya, jadi diakui bahwasanya undang-undang tersebut bukanlah yang pertama sekali ya yang ada di Indonesia, namun sudah ada undang-undang lain yang membahas ataupun yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Namun yang terkait khusus dengan perlindungan konsumen itu muncul pada tahun 1999 nomor 8 ya tahun 99
tentang perlindungan konsumen. Oke, baik sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait hukum perlindungan konsumen ya sebagai pengantar daripada hukum perlindungan konsumen. Setelah ini nanti kita akan membahas tentang pegadaian syariah. Silakan di-on-kan mic-nya yang mau bertanya tentang hukum perlindungan konsumen. Jadi karena kita sudah 2 minggu ya belum berdiskusi langsung, maka silahkan adik-adik yang punya pertanyaan terkait dengan hukum perlindungan konsumen terhadap penggunaan barang ataupun jasa di Indonesia bisa didiskusikan bersama di sesi pertama ini. Silakan.